Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rahel dalam Gracia Community Online Experience kita hari ini. Senang sekali saya Rahel dapat menyapa teman-teman semuanya pada hari ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang non-Kristen, baik Anda yang di Purwokerto ataupun di luar Purwokerto, saya ucapkan selamat bergabung dengan kami. Nah teman-teman, dari awal kita lahir di dunia ini nih, kita pasti sudah punya yang namanya identitas. Karena saya yakin banget orang tua kita masing-masing pasti mengurus akte kelahiran kita semuanya pada saat kita lahir di dunia ini. Dan ketika kita mulai beranjak dewasa, kita juga perlu yang namanya kartu identitas yang kita sebut dengan KTP atau kartu tanda penduduk. Dan buat teman-teman nih yang berkendaraan baik motor maupun mobil juga pasti punya kartu identitas yang kita sebut dengan SIM. Semua hal di dunia ini, bahkan sosial media yang teman-teman pakai pun juga harus menggunakan identitas teman-teman. Untuk memutuskan orang lain mau follow atau nge-like foto teman-teman atau enggak nih, pasti diperlukan yang namanya identitas. Baik teman-teman yang pengusaha ataupun wira swasta pasti memiliki identitas usaha Anda. Dengan merek yang terdaftar di perusahaan Anda ataupun nama toko atau rumah makan yang Anda punya nih, itulah identitas dari usaha Anda, di mana customer akan membeli produk-produk yang teman-teman jual. Semua di dunia ini memiliki identitas. Nah, apakah identitasmu? Identity itu adalah tema renungan firman Tuhan kita yang akan dikupas secara tuntas oleh Ibu Pendeta Feni Ariasih. Namun sebelumnya rekan saya Yusak dan juga GCC Band akan menyanyikan sebuah lagu. Jadi mari kita mau bergabung dalam online experience kita hari ini. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian pada hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu dan semuanya sudah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi teman-teman nggak boleh kemana-mana ya. Tetap stay di channel ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Dia Tuhan Maha Besar, hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia selama-lamanya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau bertepuk tangan. Kami berdiri di hadapan-Mu, memuji kemuliaan-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan, come on, angkat tangan kita katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Naikkan pujian ini dari awal. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara sama-sama katakan, menyatakan, angkat tangan kita tinggi-tinggi, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Musik pun sore hari ini memuji Tuhan.
satu suara kita katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. We got ready, lebih lagi, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Terima kasih Yusak dan GCC Band. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Setelah ibadah ini ada yang mau ikut kirap. Jadi kita semuanya bersama-sama merayakan Hari Jadi Kabupaten Banyumas. Nah tentunya kita warga Banyumas kita juga ikut bersuka cita. Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar pesan Tuhan. Dan pagi ini saya mengajak kita semuanya membuka dalam Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-12 sampai 14. Lukas pasal yang kelima ayat 12 sampai 14. Karena ayatnya cukup pendek, kita akan membacanya bersama-sama. Setelah hitungan ketiga kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Amin. Bapak Ibu, saya punya grup reuni ya, jadi saya baru masuk kira-kira pertengahan tahun lalu gitu ya, setelah 25 tahun saya nggak berjumpa dengan mereka gitu ya. Lalu kemudian begitu saya dimasukin oleh admin, terus kemudian mulai pada nyapa-nyapa, "Halo, selamat datang Feni," gitu-gitu ya. Terus kemudian ada yang tanya, "Feni yang kayak apa ya?" Nah beberapa dari mereka langsung nyaut, "Feni itu loh yang kurus tinggi, langsing, kemudian Kristen pula," gitu ya. Nah terus semuanya tuh sudah diingat gitu, terus akhirnya chatting ke sana kemari. Nah itu mereka menyebut saya kurus tinggi langsing Kristen pula gitu ya. Itu seperti identitas saya gitu. Mereka belum tahu aja sekarang saya sudah 2 kali lipat dari yang dulu gitu ya. Nah baru mereka lihat foto profil saya, baru mereka lihat, wah ternyata dia nggak kurus lagi, udah berubah jadi gemuk gitu ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, bagi para pecinta drama Korea, ada satu film yang cukup trending yang dirilis Netflix Desember tahun lalu. Judulnya adalah The Glory. Ada yang sudah nonton film ini? Boleh angkat tangan? Wah, jadi film ini cukup trending bukan karena pemainnya, tokoh utamanya adalah seorang sekarang ini sudah janda dia, tapi janda paling cantik di Korea, namanya adalah Song Hye Kyo gitu ya. Nah, tetapi kisah dari cerita ini adalah cukup menarik sekali untuk disaksikan. Jadi dalam film ini diceritakan ada seorang gadis SMA yang dibully habis-habisan oleh sekelompok orang. Sampai kemudian orang ini yang membuli ini sampai kemudian melakukan pelecehan secara fisik. Tubuhnya jadi begitu banyak luka karena dia dibakar habis-habisan.
Nah, kemudian sang perempuan yang dibully ini dia tidak bisa membalas apa-apa pada waktu dia masih SMA. Tapi kemudian saking dia tidak bisa mengungkapkan balas dendamnya, setelah mereka lulus dari sekolah tersebut, gadis ini diam-diam dia mengerahkan tenaganya, pikirannya, uangnya, waktunya, semuanya dia kerahkan untuk merencanakan dan melakukan aksi balas dendam. Film itu kemudian menjadi menarik karena ternyata gadis SMA yang dulu lemah, kemudian dia mengakhirinya dengan pembalasan dendam yang begitu cantik permainannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, identitas itu adalah apa yang saya katakan tentang diri saya sendiri. Perempuan ini mencoba mengidentitaskan dirinya, memberikan identitas pada dirinya, saya itu korban yang lemah. Tapi saya sebetulnya tidak lemah. Saya punya kekuatan untuk membalas dendam. Itu jadi identitasnya dia. Itu cara dia melihat dirinya sendiri. Sementara orang yang membuli, mereka berpikir bahwa kalau sampai ada teman yang tidak selevel dengan mereka, yang tidak punya gaya hidup seperti mereka, yang mungkin secara finansial tidak seperti mereka, orang-orang itu pantas diperlakukan seenaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari film ini kemudian kita semuanya mendapatkan pesan bahwa seringkali kita semuanya menganggap apa yang dikatakan orang, apa kata orang tentang kita itu adalah identitasnya kita. Tapi sebetulnya identitas adalah cara saya melihat diri saya. Cara saya melihat diri saya. Nah, Bapak, Ibu, sekarang ini begitu banyak orang yang kemudian meletakkan identitas mereka pada hal-hal yang rapuh dan mudah hilang. Apalagi di era digital. Kita semuanya gampang sekali merasa rapuh. Dan biasanya identitas itu ditentukan oleh begini. Yang pertama, identitas itu ditentukan oleh jumlah follower, like, dan komen di IG. Jadi siapa di sini yang kalau habis posting gambar, posting story di IG selalu lihat berapa nih yang lihat story saya, berapa nih yang lihat postingan saya gitu ya. Kenapa? Makin banyak follower, makin banyak yang like, apalagi yang komen, itu menentukan identitasnya kita. Seberapa terkenal kita, seberapa populernya kita. Atau sekarang ini di era digital ini, begitu banyak orang juga meletakkan identitasnya pada popularitas atau viral. Beberapa waktu yang lalu viral karena ada 2 orang yang kemudian hobinya fashion week, bikin fashion week di jalan raya gitu ya, zebra cross. Nah, terus kemudian ramai se-Indonesia semuanya bikin fashion week gitu ya. Nah, kadang-kadang karena mengejar popularitas sebagai identitasnya, seringkali kita kemudian membuat konten-konten yang tidak ada manfaatnya, cuma kepengen cari sensasi. Beberapa orang kemudian meletakkan identitasnya pada profesi, apa yang dimiliki, jabatan, kedudukan. Kita meletakkan identitas kita pada profesi. Dan kemudian ada lagi yang meletakkan identitasnya pada keluarga. Yang tadinya jomblo, begitu menikah, kemudian dapat status, dapat identitas suami atau istri gitu ya. Nah, dan tidak kalah juga ada begitu banyak orang yang kemudian meletakkan identitasnya pada kesalehan hidup dan kegiatan agamawi. Mereka pikir itu semua adalah identitas asli yang begitu kuat yang tidak mungkin meninggalkan mereka. Tetapi semuanya adalah hal yang sangat rapuh dan mudah hilang. Kalau identitas kita ditentukan oleh hal semacam itu, begitu kesehatan fisik kita mulai menurun saja, kita kehilangan kesehatan, maka identitas kita hari itu runtuh dan hancur. Ada begitu banyak orang yang kemudian kita semuanya harus mempertanyakan satu hal. Pertanyaannya adalah begini, siapakah kita, siapakah saya tanpa semua itu? Tanpa teman yang like di postingan kita, tanpa profesi kita, tanpa keluarga kita, tanpa aktivitas kita yang sibuk. Siapakah saya tanpa semuanya itu? Bapak, Ibu, semua hal di atas adalah penentu identitas yang palsu. Kemudian setelah kesehatan kita hilang, setelah profesi kita hilang, setelah follower kita hilang, maka kemudian kita akan menjadi orang yang begitu depresi dan memutuskan diri untuk menyembunyikan dan melindungi identitas kita. Anak saya tanya kepada saya, "Mah, kenapa perempuan itu kok suka bikin akun gak pakai nama asli?" Lalu saya tanya, "Oh, ada juga ya?" "Iya." Saya tanya, "Namanya apa di akun Instagram?" "Namanya matcha latte," gitu ya, "sweet matcha," gitu ya. Terus dia bilang, "Oh, kok nama minuman?" "Iya." "Kenapa
begitu mah? Saya langsung jawab, ya mungkin dia nggak mau tahu, kita tidak mau kita tahu identitasnya orang tersebut gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, pagi hari ini kita semuanya akan belajar dari seorang pria yang penuh kusta. Bagaimana dia kemudian menemukan identitas sejatinya. Yang tadi baru saja kita baca teks Alkitabnya. Yesus sebetulnya baru saja bersama dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka semua kemudian begitu putus asa karena semalaman gak dapat ikan. Lalu kemudian Tuhan Yesus ngomong, jalan lagi, tebarkan jalamu. Dan ternyata begitu Yesus nyuruh mereka taat, Bapak Ibu, langsung mereka dapat ikan begitu banyak, sampai datengin perahu lagi, minta bantuan orang, sampai dikatakan dicatat oleh Lukas, kapalnya hampir tenggelam. Melihat itu kemudian Petrus, dia berkata kepada Tuhan Yesus, aku sungguh orang yang tidak layak. Aku sungguh mengakui engkaulah Tuhan. Dan seketika itu Tuhan Yesus menjawab, kamu akan menjadi penjala manusia. Bayangannya Petrus mungkin, waktu Tuhan ngomong penjala manusia, dia akan menjala orang-orang yang berpengaruh. Tapi yang menarik dari kisah ini adalah ini. Begitu mereka selesai, pria pertama yang mereka jumpai itu adalah seorang pria bukan gagah. Tapi pria ini adalah seorang pria yang penuh kusta, tidak punya pengharapan, fisiknya menjijikan, dia tidak punya teman. Pria pertama yang mereka jumpai justru pria yang betul-betul malang. Bapak Ibu, jika saja identitasnya ditentukan oleh profesi, teman, oleh apa yang dimiliki, oleh jabatan, pria kusta ini adalah pria termalang yang tidak punya semuanya itu. Identitasnya hancur waktu dia menyandarkan identitasnya pada hal-hal tersebut. Dan pagi hari ini kita semuanya akan belajar apa yang Yesus ajarkan saat bertemu dengan orang yang berputus asa, tidak ada harapan, yang identitasnya hancur. Apa yang Yesus ajarkan untuk kita semuanya pagi hari ini? Yang pertama Bapak Ibu, disentuh Tuhan itu menolong kita untuk tahu identitas sejati kita. Dalam ayat 12-13, pria kusta ini mungkin sudah bertahun-tahun kena kusta. Sampai dikatakan oleh Lukas tubuhnya sudah tertutup kusta. Jadi sudah menjalar kemana-mana. Tidak bisa ditutupi. Semua orang bisa lihat dan semua orang jijik. Fisiknya hancur. Mentalnya juga hancur. Begitu kena kusta kemudian imam memutuskan kamu orang yang najis. Tidak boleh bersentuhan dengan siapapun. Mentalnya langsung down. Secara sosial dia kemudian tidak boleh lagi ada di tengah-tengah keluarga. Kalau ibadah mereka tidak boleh duduk seperti ini. Ada tempat khusus, mereka hanya boleh ngintip tempat ibadah. Dan secara spiritual, orang kusta ini pada waktu itu, kusta itu dianggap penyakit karena dihukum Tuhan. Jadi bayangkan Bapak Ibu, dia sendiri merasa Tuhan menghukum dia. Tuhan musuhnya dia. Siapa yang mau berteman dengan dia? Bahkan Tuhan pun menghukum dia dengan sakitnya. Tetapi kemudian orang kusta ini memberanikan diri untuk menjumpai Yesus di tengah keramaian orang. Ini yang dipandang, cara orang kusta ini memandang. Saya orang yang begitu menjijikan, hina, tidak punya nilai. Saya begitu putus asa karena saya sudah kesana kemari dan sakitku tidak bisa disembuhkan. Pria ini merasa dirinya betul-betul hancur dan tidak punya pengharapan. Lalu kemudian pria ini mencoba mendekati Yesus. Mungkin pria ini akan ngomong begini, kalau Tuhan mau menyembuhkan aku, tapi kalau nggak mau aku akan pulang gitu ya. Dari kalimat yang diucapkan, pria tuh biasanya kalau ngomong percaya diri gitu ya. Dari kalimat yang diucapkan begitu ketemu Tuhan, dia ngomong, Tuhan kalau Tuhan mau, kita bisa melihat percaya dirinya habis. Dia tidak punya kepercayaan diri untuk berjumpa dengan Rabi Yahudi. Tetapi kemudian dia mencoba memberanikan diri, siapa tahu Yesus bisa menyembuhkan dia. Bapak Ibu saudara-saudara, kemudian Lukas mencatat, begitu orang itu ngomong, dengan cepat Yesus lalu mengulurkan tangan dan menyentuh pria kusta itu sambil berkata, aku mau, jadilah engkau sembuh. Bapak Ibu saudara-saudara, tampaknya Tuhan Yesus tidak berpikir lama. Dia begitu sigap, Tuhan bukan hanya menyembuhkan orang kusta ini dari jauh, tidak melihat matanya, dia tidak mendekati pria ini, tapi Yesus justru menentang hukum Yahudi. Dia sebetulnya tidak boleh menyentuh orang kusta. Tapi Yesus melawan itu dan kemudian dia menyentuh pria ini dengan lembut dan kemudian Tuhan menyembuhkan saat itu juga. Bapak Ibu saudara-saudara,
Apa yang menarik Yesus sampai dia berani melawan hukum Yahudi? Apa yang dilihat Yesus pada seorang pria menjijikan yang tidak punya apapun? Yesus ini yang dia lihat. Yesus melihat ada gambar Allah yang sangat bernilai dalam diri setiap orang, termasuk dalam diri orang kusta tersebut. Yesus, Tuhan kita, dia selalu melihat siapapun yang dia jumpai. Ada gambar Allah yang begitu bernilai yang tidak mungkin bisa hilang. Waktu Yesus pertama kali ketemu sama Petrus, dia tahu Petrus ugal-ugalan. Dia sukanya sembarangan, emosian. Dia nakal sekali, dia suka gelut, dia suka motong telinganya orang. Tapi kemudian Yesus ngomong, kamu adalah batu karang yang teguh, sekalipun kamu seemosional itu. Waktu Yesus ketemu ketua gangster pajak yang ditolak karena merampas harta rakyat Sakius, Yesus tidak hanya melihat Sakius sebagai orang berdosa, tapi Yesus menatap Sakius dengan tajam dan dia bisa melihat gambar Allah yang penuh nilai ada di dalam diri Sakius. Bapak Ibu, apa artinya gambar Allah? Sifat atau karakter Allah ada dalam setiap manusia yang diciptakan oleh Allah, termasuk dalam diri pria yang begitu menjijikan ini. Kalau Bapak Ibu pernah tahu, nanti Bapak Ibu bisa searching di Google, ada patung Daud. Ini adalah salah satu patung yang begitu terkenal yang dipahat oleh seniman bernama Michelangelo pada tahun 1504. Tinggi patung tersebut menakjubkan, 5,17 meter. Saya nggak pajang foto utuh Bapak Ibu, karena fotonya vulgar sekali gitu ya. Dan patung ini setiap tahunnya dikunjungi oleh ribuan turis. Dan semua orang yang melihat patung ini, mereka semuanya mengaku kagum, takjub terhadap pahatan keindahan patung Daud yang dipahat oleh Michelangelo. Tetapi, tahukah Bapak Ibu semuanya, sebelum patung ini berdiri menjadi sebuah patung yang megah dan indah, sebetulnya asalnya adalah bongkahan batu pualam yang kasar, kotor, keras, tidak berbentuk. Waktu kita pegang kadang-kadang melukai karena dia bergigi. Tetapi Michelangelo kemudian ngomong begini, dalam setiap balok pualam, aku melihat dengan begitu jelas seolah-olah gambar Daud itu berdiri di hadapanku, telah berbentuk dan sempurna dalam sikap dan tindakan. Aku hanya perlu menyingkirkan tembok-tembok yang kasar dan memenjarakan penampilan yang elok supaya tersingkap dan bisa dilihat oleh orang lain selain aku. Bapak Ibu, Tuhan adalah seniman kita yang agung. Dia menciptakan kita semuanya tanpa terkecuali sesuai dengan gambarnya yang agung. Dia bukan hanya memberi nilai yang sangat tinggi terhadap diri saya dan diri Bapak Ibu semuanya, dia bahkan rela membayar dengan sangat tinggi seharga nyawanya di atas kayu salib. Nilai itu tidak bisa kita bantah. Setiap orang punya gambar ini. Tetapi seringkali identitas kita yang sejati sebagai gambar Allah seringkali tertutup. Apa yang menutup? Itu tadi, identitas yang palsu. Kadang-kadang kita merasa tidak aman, kalau aku gak ikut gaya temanku, aku gak diterima di circle-nya mereka. Kalau aku gak ikut cara mereka hidup, aku gak bisa diterima di grup itu. Atau kadang-kadang kebiasaan buruk kita yang seringkali menutupi gambar diri Allah yang begitu bernilai dalam diri kita. Ada orang yang kemudian kalau marah melampiaskan ke alkohol, menjadi alkoholik. Begitu dikuasai alkohol menjadi tidak bisa dikendalikan. Sebetulnya pria itu pun punya gambar Allah yang mulia. Hanya saja masih tertutupi oleh alkohol. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika pria ini disentuh Tuhan, sentuhan itu punya kekuatan yang begitu besar. Bayangkan, puluhan tahun pria ini gak pernah disentuh. Tapi hari itu dia disentuh oleh Yesus. Dan itu ternyata mengubah hidupnya dia. Bapak Ibu saudara-saudara, apa artinya disentuh Tuhan? Saat Yesus menyentuh pria kusta ini, dia kemudian tahu identitasnya. Dia menjadi orang yang layak untuk disentuh. Disentuh Tuhan itu berarti kita tahu identitas kita dan kita hidup sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita. Bapak Ibu, sekali lagi identitas kita adalah cara saya melihat diri saya. Pagi hari ini pertanyaannya buat kita semuanya adalah bagaimana saya melihat diri saya? Bagaimana Anda melihat diri Anda?
Waktu kita menemukan identitas ini, maka kemudian kita bisa melihat orang lain juga punya gambar Allah. Bapak Ibu, beberapa waktu lalu saya naik ke STT, sudah rada sore gitu ya. Lalu kemudian saya berdua dengan anak saya, di tanjakan tinggi tiba-tiba di depan saya ada Innova. Kalau tanjakan kan mesti cepet ya Bapak Ibu. Nah saya lagi ngebut nih, tiba-tiba Innova di depan saya berhenti. Jadi saya nyusul di belakangnya, saya harus berhenti gitu ya, karena di depan ada mobil gitu ya, saya harus berhenti di belakangnya. Nah, waktu saya mau naik Bapak Ibu nggak bisa. Wah cilaka, saya pikir gimana ya caranya ya. Saya coba berkali-kali mati terus, akhirnya saya mundur. Terus nggak seberapa lama Bapak Ibu, pas saya lagi susah-susahnya mundur, tiba-tiba ada bapak-bapak Gojek gitu ya. Dia kemudian bawa batu besar sekali gitu, dalam hati saya cilaka ngapain orang ini bawa batu besar gitu ya. Nah ternyata bapak ini nolongin saya. Dia bilang, Bu berhenti, saya ganjel mobilnya ibu ya. Terus ibu jalan. Sampai saya bisa jalan Bapak Ibu. Saya nggak kenal orang itu. Saya tidak tahu apa agamanya. Tapi saya melihat orang ini punya gambar Allah. Begitu juga Tuhan yang begitu sigap menolong kita saat kita menghadapi kesulitan. Saya lihat gambar itu dalam diri Bapak Gojek tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita bisa melihat gambar Allah dalam diri orang lain, maka orang-orang akan mulai memperhatikan. Jadi ajakan saya pagi hari ini adalah, ayo kita lihat. Mungkin pagi hari ini fisik kita sudah lemah, tidak sekuat dulu. Mungkin kita tanpa profesi yang bergengsi. Tetapi kita perlu sadar bahwa kita adalah gambar Allah yang begitu bernilai dan berharga. Anak-anak yang pagi hari ini datang bersama dengan orang tua. Mungkin orang tuamu hari ini tangannya tidak sekuat dulu. Mungkin tangan ayahmu atau ibumu tidak semulus dulu. Mungkin kekuatan mereka sudah semakin berkurang. Pendengaran mereka sudah semakin berkurang. Tapi pagi hari ini kita diajarkan, coba lihat gambar Allah dalam diri ayahmu dan ibumu. Sekalipun sekarang tangannya begitu keriput. Dulu tangan itu yang bekerja dengan begitu keras untuk memelihara, menjaga kita semuanya. Bersyukur dan kita kemudian bisa menghargai sekalipun fisiknya tidak sekuat dan sehebat dulu. Buat kita semuanya yang sekarang ini dalam masa produktif, kita semuanya sedang memaksimalkan gambar Allah dalam diri kita, sifat Allah dalam diri kita. Kita perlu belajar untuk bersyukur, kita perlu belajar juga untuk menilai, melihat orang lain, sejelek apapun, sebrengsek apapun. Orang itu ternyata punya gambar Allah yang harus kita hargai. Para orang tua yang mungkin hari ini punya anak dan waktu kecil gemesin banget. Waktu bayi gampang banget lihat gambar Allah. Lihat jari-jari bayi gitu ya, imut-imut banget gitu, kita seneng. Bayi nangis pun kita seneng gitu ya, asal jangan nangis terus-terusan gitu ya. Nah ngapain aja kita seneng Bapak Ibu. Wah gambar Allah nih menghibur. Tapi begitu sudah besar dan dia mulai punya pikiran yang berbeda dengan kita. Sebetulnya mereka bukan memberontak. Mereka kepengin ngomong apa yang mereka pikirkan yang berbeda dengan kita. Jangan kasar dengan mereka. Kita semuanya tahu ada gambar Allah dalam anak kita. Kita perlu menunjukkan kepada anak-anak kita, ada gambar Allah dalam dirimu dan kamu begitu berharga. Terus doakan, terus ajari, terus ingatkan sampai mereka betul-betul menemukan identitas sejati mereka. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan menolong kita untuk melakukan tanggung jawab setelah kita tahu identitas kita. Nah, Lukas kemudian mencatat, setelah pria ini sembuh, kulitnya kemudian tiba-tiba bersih, jadi kusta tuh kayak salju gitu ya, itu kalau belum parah banget. Tapi kalau sudah parah banget, dia kemudian menggerogoti gitu ya, sampai jarinya dan lain semuanya pada hilang gitu. Nah, setelah pria ini sembuh dan pulih, kemudian Tuhan Yesus ngomong sama pria ini, jangan cerita ya ke orang-orang, tapi kamu sekarang pergi ketemu dengan imam dan kasih persembahan sesuai dengan peraturan agama Yahudi. Bapak Ibu, kemudian saya mulai bertanya, kenapa kok Tuhan gak larang pria ini cerita ke sana kemari? Kok Tuhan justru suruh dia untuk datang kepada imam dan kasih persembahan? Gimana dia caranya dapat duit? Sementara dia tidak pernah bekerja karena kusta. Ini pengertian yang saya dapatkan. Begitu Tuhan memulihkan kondisi pria ini kemudian jadi sehat, jadi kuat. Dia sekarang punya kemampuan untuk menjadi produktif.
Itu artinya ketimbang cerita ke sana kemari kamu sudah disembuhkan, lebih baik kamu bangun, mengerjakan gambar Allah dalam dirimu, bekerja semaksimal mungkin, dan kamu bisa menjalankan tanggung jawabmu sebagai orang yang sudah disembuhkan Tuhan dan menemukan identitas. Jadi pria ini mengalami pertolongan Tuhan. Buat kita semuanya pagi hari ini, apa artinya ditolong Tuhan? Ditolong Tuhan itu berarti melakukan tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada sesama, dan kepada Tuhan. Melakukan tanggung jawab lebih penting ketimbang cerita ke sana kemari setelah mengalami pertolongan Tuhan. Dan kita semuanya waktu berhadapan dengan tanggung jawab, maka itu akan terlihat saat kita mengambil keputusan dalam hidup. Nah, ini ada dua model yang mempengaruhi keputusan kita. Yang pertama model konsekuensi, yang kedua model orang yang sadar identitas. Orang yang pakai model konsekuensi selalu mempertimbangkan keputusannya berdasarkan untung dan rugi. Kalau untung aku ambil, kalau rugi aku enggak. Tetapi orang yang sadar dan sudah menemukan identitas sebelum memutuskan sesuatu, dia selalu tanya orang macam apakah saya? Dan apa yang akan dilakukan orang seperti saya dalam situasi yang seperti ini? Saya baru berjumpa dengan teman saya, kemudian teman saya ini cerita begini, aku ya pernah nih lagi makan enak banget di kebun dalam gitu ya. Lagi makan enak banget di kebun dalam, tiba-tiba ada orang badannya tinggi besar, tatoan gitu ya, preman gitu ya, ngeliatin aku terus. Jadi aku tanya, aku panggil, kenapa ngeliatin aku terus Pak? Nah bapaknya ini ngomong, enggak saya enggak ngeliatin, kepengen makan. Terus dia diem, terus dia tanya, mau enggak makan bareng saya? Mau, ya udah panggil teman-temanmu semua. Datanglah teman-teman semua, bapak ibu, tukang preman, tukang parkir semua dipanggil. Kemudian makan bersama. Setelah makan bersama kemudian orang-orang ini ngomong, waduh ibu pantasnya jadi bupati ya. Karena ibu tuh begitu murah hati dan kami semuanya dari pagi belum makan karena parkiran sepi. Tapi ibu kasih kami makan dengan begitu kenyang. Bapak ibu saudara-saudara, orang ini sadar identitas dirinya. Kalau pertimbangannya adalah konsekuensi maka dia akan ngomong, aku makan 2 orang paling-paling 50.000. Tapi begitu traktir 500.000 harus keluar. Tapi karena itu kemudian orang bisa melihat gambar Allah dalam dirinya. Terus dia cerita, sekarang kalau saya parkir di kebun dalam saya nggak pernah bayar. Semuanya cuma tinggal tos-tos doang gitu ya. Nah jadi saya bilang saya didaftarin dong parkir di situ biar gratis gitu ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, tahu identitas diri kita akan menolong kita membuat keputusan yang tepat. Jadi waktu kita punya circle pertemanan yang ternyata gaya hidupnya tidak cocok dengan kita. Maka kemudian pertanyaannya adalah orang macam apakah saya? Apakah saya akan melakukan, apa yang akan saya lakukan dalam situasi yang seperti ini? Nah, atau saat kita dikecewakan rekan, teman atau pasangan. Kita kembali, orang macam apakah saya? Apa yang akan saya lakukan dalam situasi yang seperti ini? Nah, saya kadang suka nyetir gitu ya Bapak Ibu, kadang-kadang tuh kalau nyetir ada ngebut sedikit gitu ya. Nah kemarin tuh saya lagi ngebut-ngebutnya nih, tiba-tiba ada bapak-bapak tuh berhenti naik motor di tengah jalan. Saya mau belok, terus dia melototin saya Bapak Ibu. Saya bilang, nih orang ya kok melototnya kayak setan gitu ya. Jadi saya ngomel-ngomel juga marah Bapak Ibu ya. Jadi saya hari ini juga belajar, ternyata bukan setan yang saya lihat sebetulnya, ada gambar Allah di situ ya. Walaupun dia berdiri di tengah situ, dia mungkin sudah mengingatkan saya kalau belok jangan ngebut gitu kali ya. Jadi kadang-kadang kita begitu suka nyala-nyalain setan ya. Padahal yang betul adalah setiap orang itu punya gambarnya Tuhan. Dan waktu kita buat keputusan seharusnya itu menolong kita untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat. Kaki saya itu suka nendang-nendang Bapak Ibu ya. Ada meja jalan karena pikiran saya lebih cepat daripada kaki saya, sepertinya begitu ya. Jadi saya suka meja ditendang, kursi ditendang gitu sampai kaki saya bengkak Bapak Ibu. Terus saya kesakitan sepanjang malam gak bisa tidur. Lalu saya iseng-iseng, kemudian tante tanya, kenapa kakinya sakit? Gak tahu nih, kaki itu nendang kursi, nendang meja sampai bengkak. Wah cilaka, kamu malam ini puasa, besok kita tes gitu ya. Tes darah Bapak Ibu, saya dites semuanya. Wah hasilnya mengejutkan. Bintangnya 6 Bapak Ibu, gak tanggung-tanggung, bintang 6. Nah saya ditolong Tuhan, tahu lebih dini kondisi saya.
Berdasarkan data itu katanya ya, liver saya jelek, kolesterol saya jelek, gula saya jelek. Apalagi pokoknya hampir semuanya itu jelek Bapak Ibu, 6. Nah, saya ditolong Tuhan untuk tahu kondisi saya sekarang. Kalau saya pertimbangannya adalah untung rugi, maka saya akan ngomong gini, aduh makan mie ayam tuh enak banget gitu ya. Makan rames itu enaknya pol gitu ya. Tapi kemudian saya tahu, begitu saya ditolong Tuhan ada tanggung jawab terhadap diri saya. Saya kemudian berkomitmen. Saya bilang sama suami saya, wah aku mesti ngurangi nasi. Jadi sekarang saya cuma makan nasi 1 hari sedikit sekali. Bayangkan Bapak Ibu biasanya 3 kali sehari, tambah roti, tambah mie ayam. Sekarang cuma nasi sedikit banget. Kepala saya pusing bukan main Bapak Ibu. Sampai saya bilang ini kepala saya kenapa pusing gak sembuh-sembuh ya. Udah gitu Bapak Ibu, ada salah satu teman di antara kita yang WA saya. Hati-hati Ven, kamu bisa bablas paginya gitu ya. Wah cilaka. Buat saya wah gawat banget. Jadi saya kemudian mencoba ini. Saya adalah gambar Allah yang ditolong Tuhan, maka saya harus berjuang, saya harus menghargai diri saya, karena waktu saya menghargai kesehatan saya, maka itu berarti saya menjaga anak-anak saya menjaga suami saya yang paling ganteng, saya juga mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saya, mungkin lebih lama ketimbang saya tidak mengendalikan diri saya. Bapak Ibu saudara-saudara memang gak gampang, pusingnya setengah mati. Jadi sampai hari ini pagi ini saya juga lagi geliengan Bapak Ibu, bukan karena apa-apa, karena lapar gitu ya. Jadi tapi saya percaya Tuhan menolong saya untuk tahu kondisi saya lebih dulu. Mari kita belajar bersama-sama melihat diri kita pagi hari ini. Aku adalah gambar Allah yang begitu berharga, yang bahkan Tuhan mau mati buat aku. Kalau pagi hari ini saudara datang dengan anak, dengan suami, dengan pasangan, tatap mereka dan katakan kepada mereka, gambar Allah ada dalam dirimu, sangat bernilai. Kita berdiri bersama-sama, kita meminta Tuhan untuk menyentuh hati kita. Kita naikkan pujian, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni kau membentuk bejana hatiku. Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada
Tuhan, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami mengakui kerapuhan kami yang sering kali menilai diri kami dengan hal-hal yang begitu rapuh dan mudah hilang. Tapi kami bersyukur karena Tuhan menyentuh hati kami dan Tuhan mengingatkan kami bahwa kami adalah pribadi yang sangat bernilai karena gambar Allah ada di dalam setiap kami. Kiranya kami juga terus diingatkan dalam setiap mengambil keputusan. Kami bisa mengambil keputusan yang tepat karena kami adalah gambar Allah yang punya nilai tinggi. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan pagi hari ini. Sertailah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada Engkau dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan memberkati keluarga, usaha, pekerjaan, sekolah anak-anak kita, juga akan memberkati persembahan-persembahan yang sudah dan yang akan diberikan pagi hari ini kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Feni Aryasi untuk renungan firman Tuhan-Nya. Jika kita sadar akan identitas kita, maka kita dapat menjalankan tanggung jawab yang penuh sebagai mahakarya Allah. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat memberikan kekuatan dan dapat menjadi berkat untuk kita semuanya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh rekan saya, all tim GCC Purwokerto. Terima kasih untuk pelayanannya pada hari ini, sehingga online experience kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Salam kompak selalu ya guys. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah antusias dalam memberikan persembahan, sehingga program Gracia Community Purwokerto dapat berjalan dengan baik dan tentunya dapat menjadi reflektor terang kasih Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan Bapak Ibu saudara semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa memasukkan amplop ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar Anda. Nah Bapak Ibu, walaupun kelihatannya pandemi ini sudah mereda nih, namun kita mau ekstra hati-hati ya Bapak Ibu. Kita mau tetap memakai masker saat harus berada di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Lindungi diri Anda, keluarga, dan Indonesia. Saya Rahel, sampai jumpa dalam online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus berkati. Angkat tangan kita tinggi-tinggi. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yeay. Musik pun sore hari ini memuji Tuhan. Mari angkat tangan kita, satu suara kita katakan. Keselamatan